Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Rektor UINSI Samarinda, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, yang alhamdulillah bisa hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini. Yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Hajir MSI, yang pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang transformasi kehidupan. Kurang lebih waktu akan disampaikan 30 menit ke depan. Marilah kita buka rangkaian kajian zuhur berkah Ramadan 1443 Hijriah UINSI Samarinda dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita ikuti kajian bersama Dr. Hajir MSI. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Yang kami hormati, yang kami muliakan Rektor UINSI Samarinda, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin MPD, segenap para dosen, karyawan, mahasiswa, dan juga humas yang kami hormati, dan juga teman-teman mahasiswa yang lain, entah yang serius mengikuti kajian ini atau yang sekedar hanya duduk-duduk atau hanya sekedar ngintip-ngintip HP dan lain sebagainya, jelas nilainya akan berbeda-beda. Innamal a'malu binniyat. Kalau kita ngaji kitab Asbah wa Nadzair itu, ke masjid duduk-duduk tanpa niat itu adat, tidak dinilai ibadah. Duduk di masjid tanpa niat yang jelas itu namanya adat. Untuk membedakan antara ibadah dan itu tidak ibadah adalah di niatnya. Nah, kalau hanya sedang duduk saja istirahat, itu namanya adat, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau diniati untuk belajar ilmu, ya, taklim, iktikaf, itu akan mendapatkan sebuah nilai, ya, yaitu dinilai ibadah. Salawat salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan, bimbingan melalui sunnah-sunnahnya kepada kita semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang kami berikan itu sebenarnya sederhana. Transformasi kehidupan artinya perpindahan sebuah kehidupan. Nah, kita mengetahui bahwasanya hidup ini kan tidak hanya di dunia, tapi hidup ini juga nanti berkelanjutan. Nah, intinya begitu saja. Hidup ini berkelanjutan. Nah, apa kelanjutannya? Yaitu setelah di dunia tentu kita semuanya tidak akan lepas yang mana akan mengalami sebuah kematian. Bagi kita umat Islam, gitu ya, itu tidak ada masalah untuk meyakini apakah ada kehidupan atau apa, adanya kehidupan setelah kematian, itu tidak ada masalah. Clear, semua meyakini. Tapi ketika kita berbicara dengan orang-orang luar, terutama paradigma keilmuannya itu empiris, susah untuk mengenalkan, meyakinkan bahwa ada kehidupan setelah mati. Kalau kita didalili itu sudah percaya, karena basic keilmuan kita itu kan wahyu. Tapi ketika kita bicara dengan orang-orang barat dan lain sebagainya, mesti harus minta mana bukti empirisnya, mana basis risetnya. Nah, dalam konteks yang ya 10-10 menit ini, karena sebentar lagi kita harus kerja, harus ngajar, harus kuliah dan lain-lain sebagainya. Nah, setidaknya untuk meyakinkan itu, ya,
ada sebuah riset atau penelitian yang membuktikan betul enggak kehidupan setelah mati itu ada. Ya. Ini saya dapat ketika saya mahasiswa dulu 90-an, tapi mencari sumber referensinya itu susah. Tapi belakangan karena banyak sumber itu sudah cukup banyak referensi yang bisa kita dapatkan atau bisa kita akses. Ada seorang peneliti dari Thomson University Inggris, mungkin begitu ya. Namanya Profesor Dr. Sam Parna. Kalau tidak salah begitu namanya ini. Profesor Dr. Sam Parina ya, Parina. Dia berkeinginan meneliti kehidupan setelah mati. Bagaimana? Betul tidak ada kehidupan setelah mati? Terus dia datang ke sebuah rumah sakit yang mana penelitian itu melibatkan sekitar 15 rumah sakit dan berbagai negara. Ada Inggris, ya, Amerika, Austria kalau tidak salah itu ya. Dan melibatkan sekitar 2060 kalau bahasa kita itu narasumber, responden atau informan. Yaitu yang dipilih adalah orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Dalam bahasa kita mungkin bisa gagal jantung atau sejenisnya. Dari di antara 4.000 sekian tadi itu, setelah diverifikasi terdapat 340-an yang memenuhi syarat jadikan sampel. Nah, kemudian dari 340 itu yang siap dikonfirmasi itu sekitar 150. Jadi setelah deal-dealan dengan direktur rumah sakit, profesor datang. Selamat siang Pak Direktur. Ya, selamat siang. Loh, Prof, ada apa kesini? Saya ingin meneliti kehidupan setelah mati. Bilang direktur, kok aneh sekali? Ya, ini untuk kepentingan riset. Jadi selama 4 tahun dia riset itu. Terus kemudian dari situ ada enggak data-data orang yang pernah mati suri? Oh, ada sekian-sekian. Orang yang gagal jantung sekian-sekian dan lain-lain sebagainya. Data yang saya sampaikan. Oke, kalau begitu Pak Direktur, tolong tanggal sekian-sekian dikumpulkan. Saya mau wawancara dan sejenisnya. Oke, siap. Nah, setelah ketemu terus berkumpul. Dikumpulkanlah sebanyak sekitar 150 yang siap terkonfirmasi itu. Nah, setelah datang ke sini, kemudian dikumpulkan, kemudian ditanya, Bapak namanya siapa? Nama saya A. Datanya namanya enggak tahu ya, yang penting ada 150. Namanya A. Umur Bapak berapa? Saya umurnya 57 tahun. Coba Bapak ceritakan bagaimana pengalaman Bapak ketika mati suri. Terus dia bercerita. Pada saat sakaratul maut, ketika dalam keadaan naza, seakan-akan saya itu sadar, mengetahui bahwa orang-orang di sekeliling saya itu ada yang menangis terseduh-seduh, dokter pada sibuk merapikan alat-alat, melepas dari alat-alat yang dipasang di saya, saudara-saudara sekitar menangis karena mereka sebentar lagi akan ditinggal oleh saya. Suami, istri, kakek, anak-anak semuanya pada berkumpul karena mereka merasa sebentar lagi ditinggal oleh saya. Sang profesor geleng-geleng. Oh, begitu ya. Terus pengalaman Bapak apa lagi? Selanjutnya seakan-akan saya naik ke atas terus sampai ke tempat yang mana tempat itu sangat terang benderang sekali. Yang mana terang benderangnya itu belum kami temui di dunia. Lanjut Profesor, terus apa yang Bapak alami di tempat terang benderang itu? Dalam tempat yang terang benderang itu semuanya ditampakkan amal saya. Mulai amal yang terjelek sampai amal yang terbaik. Profesor rajin mencatat. Setiap kata-kata dicatat dan lain sebagainya. Oh, itu ya pengalaman Bapak. Iya.
Saudara umur berapa? Saya umur sekitar 30 tahun. Pernah mati suri? Ya. Coba ceritakan pengalamannya. Pada saat sakaratul maut, dia bercerita, ya, yang informasi narasumber kedua. Pada saat sakaratul maut, saya mengalami seakan-akan naik ke atas terus, ya, sampai menemui tempat yang sangat gelap, yang mana karena sangat gelapnya saya tidak mampu menembusnya, sehingga saya terpental lagi. Itu pengalamannya berbeda-beda. Ada lagi, saudara umur berapa? Saya sekitar 20 tahun. Apa pengalamannya ketika sakaratul maut? Pada saat najak, sakaratul maut, saya juga sadar, mengetahui bahwa di samping saya banyak orang, samping saya banyak sekali orang yang menyaksikannya. Terus seakan-akan saya itu ditenggelamkan karena tempat yang sangat dalam sekali. Karena saya tidak mampu menembusnya, sehingga saya kembali lagi. Jadi di antara sekian responden ini ada pengalaman yang sama, ada pengalaman yang berbeda-beda. Tentunya ini kalau kita melihat di kita akan tentu melihat amal perbuatnya masing-masing. Setidaknya kalau kita wawancara, kalau kita mengadakan interview, ya, dengan sekian banyak responden, jawabannya mirip-mirip, itu bisa diakui pengalaman yang sama. Jawabannya yang berbeda-beda, itu juga pun merupakan suatu keanekaragaman pengalaman seseorang. Tapi setidaknya ini menjadi sebuah bukti bahwasanya kehidupan setelah mati itu berdasarkan riset yang awalnya orang tidak pernah tahu, tidak pernah iman dalam konteks tertentu, maka riset ilmiah membuktikan bahwa kehidupan setelah mati itu ada. Oleh karena itu para jamaah sholat duhur, para mahasiswa sekalian, dalam konteks Islam, biar sakaratul maut kita itu karena pengalamannya ada yang mengerikan itu ya. Ada pengalamannya yang sangat mengerikan. Ditanya, bagaimana pengalaman? Ngeri. Sangat sakit sekali. Ada juga pengalaman yang ditanya, bagaimana pengalamannya? Enjoy, senang, tenang, bahagia, hening. Banyak pengalamannya. Oleh karena itu saya mengakhiri dari riset yang selama 4 tahun, konon katanya begitu, ya. Kita belajar pada sebuah syair, waladatka ummuka ya ibna adama baqiya wan nasu haulaka yathaquna surura waj'al li nafsika an takuna bakau fi yaumi mautika dhahikam masrura. Waladatka ummuka ya ibna Adam, wahai anak Adam, ibumu melahirkan engkau dalam keadaan menangis. Artinya kalau bayi itu lahir, kalau sehat mesti menangis, ya. Tidak ada bayi lahir langsung ke mall, itu tidak ada, ya, menangis. Kalau tidak nangis, malah dokternya, bidannya itu bingung, dicubit, diantem, ditebok-tabok biar nangis. Demikian pula ibunya yang melahirkan itu taruhan nyawa, taruhan tenaga dan lain-lain sebagainya. Waladatka ummuka ya ibna adama baqiya wan nasu haulaka yathaquna surura. Sedangkan manusia di sekitarnya itu tertawa bahagia. Alhamdulillah cucuku lahir, alhamdulillah anak pertama yang ditunggu-tunggu bertahun-tahun, perkawinan 15 tahun tidak hadir-hadir keturunan, alhamdulillah, tertawa bahagia, senang. Sang ibu mertua juga senang, sang mertua laki-laki senang, saudara
senang dan lain-lain sebagainya. Sekarang waj'al li nafsika an takuna bakau. Sekarang dirimu menangislah. Sekarang kita disuruh menangis. Ya. Untuk apa? Fi yaumi mautika dhahikam masrura, untuk menghadapi ketika kita sakaratul maut itu senyum bahagia. Nah, konteksnya ini artinya apa? Agar kita sama-sama berdoa. Ketika sakaratul maut itu senang, hening, senyum. Ya. Sekarang kita menangis. Jadi mahasiswa itu ya menangis dalam konteks yang positif ya. Sekarang menangis, bekerja keras, ibadah kita juga menangis, harus kita juga bekerja keras. Li yaumi mautika dhahikam masrura, agar nanti ketika sakaratul maut menghadapi mati kita akan tertawa, melepas atau ruh itu lepas dengan senyuman bahagia, surga siap membukakan pintu untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung diakhiri dengan doa, Yai. Liridhoillah wa li syafaati Rasulullah sallallahu ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati syai'ulillahi lamul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa ansur rahmataka wa dzakirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah na'udzubika min jahdil bala wa dzarkis syaqa wa su'il qada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah maktubis salamah wassihata wal afiyata lana walil hadirina wal ghaibin wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Dr. Khojir MSI yang telah menyampaikan materi pada kajian zuhur kali ini, yang sebagaimana tadi disampaikan transformasi kehidupan antara kelahiran dan kematian dan bukti adanya kehidupan setelah kematian, dan bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita ini untuk menghadapi kematian dengan sebaik-baiknya hingga kita mendapatkan gelar husnul khotimah. Demikian, terima kasih atas kehadirannya. Semoga menjadi amal ibadah kita semua di bulan suci Ramadan di hari yang ke-9 ini. Insya Allah besok kajian zuhur akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdus Syakur LCMH. Dimohon kepada seluruh jamaah warga kampus untuk bisa menghadirinya. Dan kami informasikan juga di masjid kita, di kampus kita diselenggarakan berkah Ramadan dengan menghadirkan Ustadz Ustadzah dalam kajian menjelang iftar dan kemudian kajian subuh dan rangkaian kegiatan yang lainnya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.